Tulang, kakakmu menunggu kamu. Tulang, sadarlah. Sadar, kakakmu itu menunggu kamu loh. Ya, sadar. Saya mohon sadar. Ya, teman-teman. Jadi ini adalah orang dari sahabat teman saya. Saya mengenalnya. Dia ini tersesat masuk ke sini. Dia ini masih SMA, tapi sayang sekali dia terjebak di keluarga yang memang penganut padepokan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih dimanapun Anda berada. Saya ucapkan banyak terima kasih atas support dari kalian, atas dukungan dari kalian. Mari teman-teman kita bersama-sama naikkan followers Mata Putih ya, yang baru pertama kali nonton, bantu subscribe ya, supaya Mata Putih ini bisa bersaing dengan konten-konten kreator yang lainnya ya, kayak tayangan-tayangan lainnya. Kayak sekarang kan Mata Putih sama Iman Laslos itu terlampau jauh. Mata Putih itu ibarat bawang kencur, kayak Fahmi Laslos juga terlampau jauh. Fahmi Laslos dengan Mata Putih kayak bawang kencur. Mata Putih dengan Ganang Setioko atau tim Gase juga masih terlampau jauh ya. Mereka itu followernya udah 1 jutaan semuanya, tapi nggak apa-apa karena ini channel mulai dari merangkak kecil ya. Memang semuanya channel itu merangkak dari kecil ya, nggak mungkin tiba-tiba besar ya, tapi saya yakin bisa teman-teman. Ayo bantu teman-teman ya, apalagi kalau ini ya teman-teman ya, tiba-tiba follower Mr. X itu tiba-tiba dalam 1 bulan sampai 1 juta. Wah, kayaknya Mr. X bisa lepas masker ini. Oke teman-teman, ini saya berada di jalan ini adalah jalan menuju padepokan yang sangat sesat ya, tapi pengikutnya itu sangat banyak, sangat hebat ya. Bahkan tak ada padepokan ataupun perguruan ninja yang sehebat ini teman-teman ya. Jadi padepokan ini mampu membuat orang itu menghilang, mampu membuat orang ini menjadi sakti, tetapi ya mereka itu harus merubah dirinya menjadi makhluk beda ya. Ada info yang mengatakan kalau di sini itu adalah ilmu hijau ya. Kenapa ilmu hijau? Karena setiap orang yang menganut aliran ini, wajah mereka itu akan menjadi monster dan berwarna hijau teman-teman ya. Beda sekali dengan apa itu ilmu merah ataupun ilmu pesulap merah, itu beda teman-teman. Dan teman-teman, ini insyaallah ya, saya harus segera menggerebek. Karena apa? Karena saya dapat kabar kalau ada seseorang ya, karena ini bulan purnama ya. Saifi bisa di zoom bulannya ya, bisa. Ya, ini bulan purnama, bulan yang sangat sakral sekali bagi perguruan di tempat ini teman-teman ya. Bulan ini sangat sakral sekali ya, dan saya harus menuntaskan ini semua karena bulan ini bulan purnama di bulan Rajab teman-teman, dan ini sakralnya luar biasa. Siapapun yang menjadi pengikutnya dia itu bukan main-main teman-teman, bukan main-main. Apapun dikasih teman-teman, bahkan dia bisa menghilang tiba-tiba di sini, bisa juga tiba-tiba di kamar kalian ataupun tiba-tiba di tempat lain, tapi dia tidak boleh menggeser ataupun menyentuh benda-benda yang ada di tempat itu. Pantangannya gitu, kalau dia sampai berani menggeser di tempat yang bukan tempat dia, maka dia itu akan terkurung di situ selamanya, ilmunya tidak berfungsi, dia akan terjebak seperti itu teman-teman ya. Ini mungkin pantangan supaya kaum ini tidak digunakan untuk mencurinya, tapi ini sesat teman-teman. Sesatnya gimana? Mereka itu mencari pengikut itu dengan cara menggigit teman-teman. Nah, dengan gigitannya itu akan membuat mereka itu menjadi satu aliran
Ini bukan vampir, bukan apa, tapi satu aliran. Dan aliran ini, teman-teman ya, bisa dikatakan aliran yang perkembangannya itu sangat pesat. Untuk di daerah sini aja, semua pemuda, hampir mayoritas semuanya itu bekerja, atau bukan bekerja ya, atau menjadi bagian dari mereka. Ini tidak hanya menggunakan wajah seram seperti ini ya. Nanti kita bisa lihat, saya pun dapat sebuah foto ataupun video dari orang awam yang melewati jalan ini, mendapat penampakan itu, dan dia memvideokannya. Tapi naas, dia yang memvideokannya itu tewas, teman-teman. Tewasnya itu tidak digigit karena mungkin nggak mau ada ataupun dia itu menjadi golongannya, seperti itu, teman-teman. Mari kita langsung mulai aja, teman-teman. Saya mulai deg-degan, teman-teman, karena pertandanya itu adalah pohon ini. Pohon ini, kalau kita udah masuk ke sana, kita sudah memasuki kawasan daerah padepokan ini. Padepokan yang lumayan sesat menurut saya. Ayo. Iya. Jangan-jangan sudah ada orang di sini lagi. Ada orang yang menjadi korban. Kalau di tempatnya itu sangat liar sekali, tapi kalau di luar dia tidak berani menyentuh benda yang akan dia gerakan, seperti ini misalkan memidah batu pun dia nggak bisa ya. Tapi kalau di tempatnya liarnya luar biasa ini, teman-teman. Kita masih saja ketakutan itu udah ada korbannya. Masih aman, sementara masih aman. Allah. Kok saya mulai merasa hati saya itu nggak tenang di daerah sini ya. Hati saya ini mulai nggak tenang ini. Ayo Mas Sofi. Hati saya mulai nggak tenang ini. Astagfirullah. Astagfirullah. Assalamualaikum. Hei, saya tidak ingin bertarung. Saya tidak ingin bertarung. Oke. Saya nggak bawa apa-apa. Kalau kita mau lewat sini, teman-teman, kita harus membawa empedu, teman-teman. Empedu, kalau kalian tahu, itu adalah apa itu? Yang di usus kalau di hewan itu yang berwarna hijau, itu yang kalau kita nggak sengaja memakannya atau memasaknya yang di dekat hati itu, teman-teman, itu rasanya pahit sekali. Dan kita kalau mau lewat sini itu harus membawa itu, lemparkan. Terserah dilempar kemanapun, nanti akan diambil oleh gerombolan mereka. Hai, siapa nama kamu? Di mana pusat padepokanmu? Enggak, saya enggak bermaksud seperti itu. Enggak.
Saya hanya ingin berguru. Boleh kan? Saya menjadi bagian dari kalian. Saya nggak boleh. Tapi ini saya merasa aneh dengan kalian. Kenalan dulu. Saya mau kenalan. Pengen kenalan dengan kamu. Saya pengen kenalan dengan kamu. Hah? Nama kamu siapa? Nama asli kamu, bukan nama iblis kamu. Pulang, ayo pulang yuk. Pulang, kakakmu menunggu kamu. Pulang, sadarlah. Sadar, kakakmu itu menunggu kamu loh. Ya, sadar. Saya mohon sadar. Ya, teman-teman. Jadi ini adalah orang dari sahabat teman saya. Saya mengenalnya. Dia ini tersesat masuk ke sini. Ayo pulang. Sudah. Nanti saya akan mengajar kamu ilmu-ilmu tentang hal yang lebih baik daripada kamu menjadi seperti ini. Ya, mau nggak? Mau nggak? Ayo, mau nggak? Kakakmu menunggumu di rumah. Ya, kakakmu menunggumu di rumah. Udah. Tadi kakakmu yang mau ke sini sebenarnya. Tapi saya yang menggagalkannya. Karena saya nggak mau. Apalagi kakakmu itu cewek. Jadi teman-teman, kakaknya dia itu namanya Herlin. Ya, dia juga orang yang punya indigo. Dia beberapa kali juga masuk tayangan televisi. Ya, dia itu banyak sekali pengalamannya itu dengan hal goib. Tapi kalau di tempat seperti ini, saya tidak mengizinkannya karena ini pasti di luar kemampuan dia. Ini adiknya, dan saya sudah yakin ini adiknya. Kenapa? Jadi kakaknya itu berkata, kenapa dia itu ingin menjadi bagian dari seperti ini? Karena ini ada suatu hal yang merusakkan dia. Ya, sebenarnya dia itu juga mirip seperti kakaknya si Herlin, tetapi dia itu tidak bisa mengendalikan dirinya seperti kakaknya. Kenapa dia rela melakukan hal ini dan menjadi bagian dari seperti ini? Ini karena dia itu mencintai seseorang. Dia itu wanita. Jadi dia pernah bertemu keluarganya, dan keluarganya bilang, kalau kamu suka sama anak saya, kamu harus ikuti tata cara adat kami. Nah, seperti itu. Dan adat yang dilakukan oleh keluarga mereka itu adalah memakan empedu, teman-teman. Dan ketika sudah memakan empedu, dia harus menggigit, ya, menggigit salah satu orang, misalkan kayak bapak si wanita tersebut, digigit seperti ini, dan harus dihisap darahnya semampunya, begitu. Dan dia mulai tidak bisa mengendalikan dirinya dan dia berubah menjadi seperti ini.
Ini perinya seperti itu. Mas, kamu ditunggu kakak kamu. Yuk pulang yuk. Ayo pulang. Ayo pulang yuk. Kakak kamu menunggu kamu. Ya. Yuk pulang yuk. Kakak kamu Herlin menunggu kamu. Ya. Saya akan mengajarkan kamu ilmu yang lebih bagus dari ini. Ya. Ayo, kakak kamu menunggu kamu ya. Yuk. Ini masih SMA loh teman-teman. Dia ini masih SMA. Tapi sayang sekali dia terjebak di keluarga yang memang penganut padepokan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mas. Herlin menunggumu di rumah. Herlin kakak kandungmu menunggumu di rumah. Herlin kakak kamu menunggumu di rumah. Ya. Herlin kakak kamu menunggumu di rumah. Ya. Mas, sadarlah. Sadar. Kak Herlin menunggumu di rumah. Dia sendirian. Dia menangis. Ya. Dia nggak mau adik satu-satunya itu hilang dengan cara seperti ini. Ya. Mas, ingat kakak kamu. Ingat. Kak Herlin. Ingat. Kak Herlin, kamu pasti ingat waktu kamu kecil kamu digendong oleh dia. Kak Herlin. Dia menggendongmu. Dia yang merawatmu. Kamu harus ingat. Ada Kak Herlin. Ingat, Mas. Allahu Akbar. Mas. Ingat Kak Herlin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ingat semua kenanganmu dengan Kak Herlin ya. Ingatlah semua kenanganmu dengan Kak Herlin. Astagfirullah. Mas, sini. Siapa kamu? Jangan ganggu calon mantumu. Oh, jadi dia ini calon mantumu. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum.
Saya di sini dengan baik-baik. Saya di sini tidak ingin merusak apapun yang engkau miliki di tempat ini. Saya di sini hanya bertujuan satu, menjemput seseorang yang dia dari golongan orang-orang saya.